Pada video kali ini, saya akan bahas sebuah alat yang sering kita jumpai dalam pekerjaan sipil, dan alat ini juga banyak yang membutuhkan, banyak yang memakainya. Alat ini adalah manometer atau pressure gauge. Manometer ini banyak dijumpai di alat sondir, ya. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan tahu alat sondir pasti menggunakan alat atau manometer ini. Kecuali untuk sondir yang digital tidak, ya. Tapi juga ada alat lain yang menggunakannya seperti compression mesin atau mesin uji tekan. Kita juga pakai manometer ini. Ada juga flexure, mesin kuat lentur, kita juga pakai ini. Kemudian ada rocksir, banyak alat yang masih menggunakan alat atau pressure gauge ini dengan kapasitasnya berbeda-beda. Untuk kali ini, khusus kali ini, saya akan bahas manometer kaitannya dengan alat sondir. Nah, sebelum itu, saya akan ajak rekan-rekan untuk lihat terlebih dahulu proses kalibrasi manometernya. Simak videonya. Saya bersama dengan kawan saya, senior saya, Bapak Gurbani. Beliau Direktur MBT Kalibrasi. Ya. Om, saya panggilnya Om aja biar lebih akrab nih. Om, kita ini mau bicara tentang seberapa penting kalibrasi, terutama pressure gauge, manometer. Karena banyak sekali konsumen saya bertanya, Mas, idealnya berapa lama sih kalibrasi itu? Terus yang kedua, banyak sekali dijumpai di lapangan itu fenomena manometer atau pressure gauge ini sudah tidak di angka 0, tetap dipakai. Ada yang sudah kacanya malah belah, kacanya pecah gitu kan. Mereka seolah-olah tidak jadi sesuatu, pakai aja itu. Nah, sebelum kita bahas itu Om, boleh dong sapa dulu eh, rekan-rekan kita. Perkenalkan dulu nih Om, latar belakang Om nih sebelum masuk sebagai Direktur Utama MBT Kalibrasi Om. Awal-awal saya adalah biasa-biasa aja ya, kita nggak tahu, saya tidak tahu mengenai apa itu teknik sipil. Ya. Kemudian ya saya tuh bergabung dengan PT MBT Kalibrasi, dengan PT MBT Utama sebelumnya pada tahun 90-an itu. Saya itu menjadi apa namanya quality control dulu, kemudian saya tuh tahu produk-produk apa sih Tahun yang 90 itu MBT masih di ini ya, di ya masih di Cimareme ya, Cimareme ya. ya itu perusahaan perusahaan terbesar yang cukup Mektan. ya cukup cukup terkenal ya di Asia Tenggara ini adalah MBT Utama. Kita harusnya cukup bangga dengan dengan PT MBT Utama ini. Skala awal mungkin cikal bakal ya dari sekarang udah banyak udah booming ya. Termasuk MBT Ya. juga sekarang udah Ya. ditafsirkan, MBT ini yang asli yang mana nih, banyak Ya, sekali. itulah semua ada di bayang-bayang MBT Utama. Ya. Karena mereka eee, dulu itu memang MBT Utama tuh paling populer ya. Bukan dulu memang populer karena MBT paling terbesar lah di Asia Tenggara. Yang ini ya, Nah, ownernya siapa? Pak mhm, Pak Weni. ya itu Pak Weni sebagai owner-nya di MBT Utama ya masih orang pribumi kita juga. Oke. Nah kemudian setelah itu saya meningkat dari quality control saya udah mengetahui apa sih produk-produk yang yang dibuat oleh PT MBT Utama itu, kemudian saya naik, naik ke level lagi yaitu menjadi after sales service, di mana saya di situ harus eee, jadi
sebagai jual Hmm. dari MBT After Utama. sale ya? Iya, intinya ilmu saya harus nambah lagi ya untuk mengenai produk-produk, teknik sipil ini. Ya, saya sama pimpinan saya tuh eee, di diikutkan pelatihan, kebetulan dulu MBT itu ada MBT konsultan ya, khusus untuk menangani pelatihan untuk tanah aspal beton ya. Siswanya lumayan banyak dari seluruh Indonesia gitu ya. Malah MBT Utama tuh dulu punya lab sendiri, punya apa namanya, mes sendiri untuk, Pelatihan. para peserta untuk pelatihan itu. Nah, saya di situ mempelajari misalkan confine, konsolidasi, itu seperti apa sih, fungsi Oh, mereka jadi produk itu, penulis ya? iya, saya pelajari di situ memang, eee, menambah menambah pengetahuan Wawasan. saya ya, wawasan segala macam ya. Akhirnya ditambah lagi saya melakukan training di lapangan juga dengan produk-produk kita yang kirim itu ya, itu salah satu juga memicu saya untuk atau menambah ilmu saya juga di sana juga. Akhirnya, alhamdulillah saya bisa menguasai walaupun masih di bawah rata-rata, akan tetapi dari situ saya terus berkembang, kemudian Pernah aja ke Panerson juga pernah ya? ya, dari beberapa anak perusahaan dari MBT Utama itu saya pernah ya Panerson juga? ditempatkan di Paneirsan, Hmm. ya, kemudian hanya berapa tahun Oke, lah. ya. Kemudian saya dari situ gabung dengan, MBT Kalibrasi, ya. Dari situlah saya mulai berkecimpung di bidang Tahun berapa itu, Om? kalibrasi. Itu tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 ya? 2001 ya, saya gabung dengan MBT Kalibrasi. Sampai akhirnya 2000, Sekarang 2022 lah ya, pegang direktur utama MBT Kalibrasi ini 2021 ya, mulai 2021 ya? 2021 ya, ciptakan dibuat itu memang Iya. untuk mengkalibrasi produk MBT itu sendiri, Iya. ya, sekaligus juga untuk kualitas, dari produk MBT itu sendiri. Memang ya semakin panjangnya waktu atau lamanya waktu memang MBT ini sudah dikenal begitu Iya. banyak kalangan. Kalau kalau saya bicara sih, kalau saya Ya, di luar pulau gitu ya, ya, luar pulau itu MBT sudah tidak suatu hal yang tidak asing lah bagi iya, para user, para, apa namanya, rekan-rekan kita di teknik sipil ini. iya, Cuman intinya bahwa yang saya garis bawahi adalah MBT kalibrasi ini, beda divisi lah atau beda manajemen juga dengan MBT manufaktur, iya, MBT pelatihan juga beda. Jadi ini independen, artinya sekarang independen, kalau awalnya untuk mengkalibrasi alat MBT, sekarang general ya Om ya, semua general, dari ya, produsen bisa dikalibrasi dan iya, kan, iya. ya. MBT kalibrasi itu berdiri itu sebelum adanya CAN ya, jadi masih zaman JNK ya, masih Jaringan Nasional Kalibrasi. Mhm. Kemudian dengan adanya eee, kebijaksanaan pemerintahan untuk melakukan suatu inovasi, semua sesuatu yang harus diakreditasi ya akhirnya, CAN inilah yang Nah ini menarik Om, mhm, kan kalau kita bicarakan nanti mhm, akan saya bahas lagi ya, kalau kita iya, bicara tentang, KAN, iya. Komite Akreditasi Nasional, nanti saya akan bahas. Nah, kalau kembali ke tadi yang saya sampaikan Om, tentang seberapa penting sih kalibrasi ini? Kalibrasi itu sebenarnya sangat penting sekali ya, itu Definisinya gimana sih? definisinya itu bahwa sesuatu yang ada nilai untuk nilai ukur itu, eee, harus dilakukan eee, dari alat ukur dibandingkan dengan alat standar ya. Maksudnya dari alat ukur ini apakah masih batas-batas toleransi atau, eee, alat ini bisa kita gunakan dengan adanya koreksi. Nah, koreksi ini dari mana hasil ada koreksi atau toleransi? Ya tentunya kita harus melakukan kalibrasi, yaitu menggunakan alat standar, di mana Mmm, alat standar tentunya harus ada ketelusurannya gitu ya, tidak sembarangan gitu. Jadi kita punya, alat yang kita pakai untuk kerja untuk kalibrasi itu juga ada alat standarnya, dan alat standar ini tidak boleh digunakan untuk mengkalibrasi alat, alat-alat yang dipakai, umum ya, ya. umum. Jadi itu khusus untuk mengkalibrasi
alat kerja saja. Alat kerja ini yang kita gunakan untuk mengkalibrasi peralatan yang akan kita lakukan seperti tera apa segala macam lah. Intinya seperti itulah. Jadi umumnya seperti itu. Nah, dari hasil kalibrasi ini, jadi ini sebenarnya ada sesuatu nilai nilai kalau kita tuh harus harus bisa meyakini bahwa apa yang kita ukur itu benar gitu. Walaupun tetap pengukuran itu ada kesalahan ya. Nah, kesalahan itu kan bisa diminimaliskan ya. Dengan cara melakukan kalibrasi sehingga kita dapatkan koreksi apa segala macam. Nah, Jadi penting ya, kalibrasi itu penting ya. selalu Bahkan harus. kalau kita bicara kan pressure gauge, manometer Iya, itu barang toko kan, kita iya. beli baru di toko pun kalibrasinya harus. Harus 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 ya. harus. Setiap benda uji atau setiap, suatu Alat benda ukur. yang pengukurannya pengukurannya dan digunakan untuk suatu konstruksi yang yang memerlukan ketelitian, itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan ya. Nah, kebanyakan kebanyakan konsumen kita nih ya, mereka tuh kalibrasi itu dianggapnya hanya suatu Formalitas. formalitas saja. Karena, lab mereka atau tempat mereka bekerja itu sudah terakreditasi oleh, Ya. badan tertentu misalkan ya, ISO-nya mungkin dengan CAN-nya mungkin. Nah, sehingga mereka harus melakukan itu untuk untuk, administrasinya secara manajemen itu jadi benar-benar, eee, ada manajemen itu benar-benar, ada suatu standar yang menaungi itu gitu ya. Jadi mereka melakukan apapun ada standarnya gitu. Dan itu sudah misalkan dengan ada yang melalui CAN gitu kan. Ada yang ISO juga mungkin ya. ISO ya. Emang standar 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 untuk mendirikan lab Kalibrasi. kalibrasi ini kita kan ISO berdasarkan wajib. ISO ya. Wajib ISO kan 17025 ya. 17025 itu ya. Sekarang 2011 kalau nggak salah. 2000 berapa? 2017 ya sekarang ISO ini. Ya. Yang sudah terbaru itu. Jadi kita ke situ ISO tapi acuannya. CAN tapi ISO dulu. Ya gini kan, kalau jadi kita misalkan menjadi anggota CAN atau menjadi lab misalkan lab kalibrasi ya. Nah itulah standar yang kita pakai adalah, ISO ISO. 17025 Oke. 2017 yang terbaru. Nah Ya. acuan itulah yang kita bikin dari ISO itu untuk kita lakukan untuk membuat manajemen kita Registrasi. itu berdasarkan itu gitu. Ya. Sehingga semuanya Artinya kalau sudah punya sertifikasi ISO 17025 bisa dong bikin lab kalibrasi? iya pasti bisa, ya Bisa. harus bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau lisensi CAN. Gini, maaf, tadi kita bicaranya bukan ini ya, maksud saya kalau orang sudah misalkan udah maksudnya udah standar mereka melakukan standar ISO 17025 2017, itu bukan berarti dia bisa melakukan kalibrasi kan, itu kan adalah hanya satu manajemen yang digunakan oleh CAN adalah menggunakan standar itu gitu. 17025. Nah 17025 yang kita menjadi acuan untuk manajemen yang kita buat seperti IKA, prosedur, segala itu acuannya semua ke situ, standar itu. Nah, setelah kita melakukan akreditasi, ya kan, nanti kemudian kan menyatakan bahwa lab kita berhak untuk mengkalibrasi, baru kita bisa menggunakan logo CAN gitu kan. Nah, LK yang diberikan oleh CAN itu ya itulah misalkan Ya. seperti saya, lab kalibrasi saya adalah jadi LK 011. 011. Ya, jadi LK itu lab kalibrasi. Nah, ini penting nih. Kalau kita lihat sertifikat kalibrasi dengan logo CAN, langsung persepsi kita adalah bahwa ini laboratorium kalibrasi yang sudah CAN punya, legitimasinya CAN punya. Tapi kita harus tahu juga LK berapa yang mereka miliki. Di situ bisa dirincikan nanti, oh ini CAN-nya masuknya spesifikasinya apa. Kurang lebih gitu ya Om ya? Ya betul. Nanti di LK situ untuk lab saya ini apa aja sih yang berhak untuk dikalibrasi gitu kan. Nah, kalau tadi Om, idealnya berapa lama sih? Misalkan kita bicara simpel ya, pressure gauge. Berapa lama sih ini dikalibrasi ulang? Setelah hari ini dikalibrasi, pemakaian,
Ya, Idealnya berapa lama harus dikalibrasi ulang? Ada nggak ya ketentuan? idealnya sebenarnya ada sih ya, bukan ada ya. Jadi, bisa 1 tahun sekali ya, minimal 1 tahun sekali, Minimal ya? minimal 1 tahun sekali. Tetapi Atau kalau kita sudah meragukan hasilnya, itu walaupun belum 1 tahun harus kita lakukan kalibrasi. jadi dengan catatan kita ragu-ragu nih Iya, hasilnya gitu kan. Termasuk tadi ya mungkin jarum sudah tidak di nol tuh iya. kita bisa jadi ragu kan ini Iya, karena, bagus. mungkin kan di situ kalau jarum nggak di nol itu kan macam-macam ya, mungkin bisa overload mungkin ya, Hmm, atau mungkin karena kegeser apa si jarumnya, putaran gitu ya. iya. Jadi hasil yang kita yang kita apa, yang kita ambil nilainya pun belum tentu benar gitu, Hmm, sehingga meragukan kan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya misalkan, harus dikalibrasi nih, hmm. nanti dari lab kami, dibawa ke lab kami, kemudian kami lihat kami pelajari ini overload apa bukan gitu. Kalau dia tidak overload mungkin kita bisa kenalkan kembali kemudian kita lakukan kalibrasi ya. Ya, kalau bicara overload sebentar saya Pak. Ya, Kalau kita bicara overload banyak kasus ketika kita bicara pressure gauge-nya atau manometernya sondir itu kan ada dua ya, ya, 60 sama 250. ya, Nah, kadang mereka ini banyak operator yang ketika sudah pengujian di atas 60, ya, lupa nutup kerannya yang ya, 60. Mereka main hajar untuk ngejar yang 250. ya, Alhasil yang 60 ini overload, ke bawah iya, naik kan, dia kan iya overload kan. itu memang kebiasaan jelek, operator ya, Hmm, kebiasaan di lapangan. Ya, karena mereka ingin cepat-cepat aja gitu ya. Maksudnya bukan jadi ingin segala sesuatunya dibikin mudah sama mereka gitu ya. Jadi sebenarnya, untuk menghindari hal tersebut ya, untuk, manometer yang 60 itu kalau batasnya sudah sampai 50 itu kita tutup, tutup ya. keran ya, Kita tutup kemudian kita buka keran yang besar, 250. yang Tapi kalau 250. yang 250 itu Mhm, bisa nggak sih sampai maksimal 250? bisa. Langsung maksimal Bisa bisa. 250 ya? Ya cuman untuk apa, spesifikasi sondir yang 1,5 ton, 2,5? ya, 2,5 ya, Mhm, sondir 2,5 ton itu biasanya pengujian untuk sondir itu hanya sampai 1,5 ton. Itu 150 berarti ya? ya 150 kilogram sentimeter persegi itu udah kita berhentikan gitu, nggak Oke. jangan diteruskan. Atau terserah, terserah terserah yang apa, mungkin dia punya penilaian khusus yang mengharuskan lebih dari 1,5 itu gitu. 1,5. Nah, Kan kalau manometer tadi yang sudah tidak kembali ke nol, mmm, ketika ada konsumen request, "Pak ini kalibrasi," itu berarti di sini nanti ada semacam di servis dulu ya, untuk jarum itu kemudian dibuka, dikembalikan ke nol atau gimana itu? ya, eee, kalau di luar overload ya, kita Iya, bicara di di luar luar overload. offload ya? Ya, tapi intinya saya harus buka dulu dalamnya. Saya untuk memastikan Mmm, kenapa dia sampai nggak ke nol gitu kan. mhm, Kalau jarum juga kita sentuh dulu sebelumnya apakah dia kendor atau tidak gitu kan, atau dia ada pergeseran. Tapi kalau misalkan ini kita buka, amannya kita buka terus kita lihat dalamnya itu, bordernya itu kita lihat. Dia kalau memang overload itu kan ada perubahannya. mhm. Ada perubahan daripada si border itu yang tadinya dia bentuk yang normal seperti apa, kemudian kita bisa lihat dia tidak normalnya seperti apa gitu. Nah, kita bisa menyimpulkan itu overload. Kalau sudah seperti itu kita nggak bisa, saya tidak akan melakukan kalibrasi. Saya serahkan yang punya alat, wah ini tidak bisa Tidak bisa gitu dikalibrasi, ya ya? harus diganti dengan yang baru. Tapi selama, kita lihat dalamnya masih normal-normal saja, mungkin kejadiannya ini hanya, pergeseran daripada jarum gitu Mmm, kan, si jarum atau loncatan gigi yang ada di dalam diakibatkan sentakan dari tekanan tekanan yang misalkan dari tekanan maksimum tiba-tiba 0 ya, tiba-tiba langsung ke 0 gitu. mhm, Itu juga mungkin bisa mempengaruhi mekaniknya daripada si manometer tersebut, dan mungkin dia bisa rubah atau gimana-gimana itu seperti bisa bisa terjadi gitu. bisa jadi ya, Nah, kalau seperti itu sih bisa kita kita lakukan apa, kita perbaikin lah kembalikan ke gitu ya? nol ya, posisi kita kembalikan ke nol, kemudian kita ambil, apa, data per poin yang kita itu. Kalau misalkan dia jauh, ya terus nggak apa, ya itu kita kembalikan saja. Ini nggak bisa dikalibrasi udah karena, Iya iya. apa, koreksinya terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan mendekati itu ya kita lakukan kalibrasi sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, terakhir Om Beben, kami produsen nih, di Sembilan ini kan produsen sondir nih. Mmm, Banyak permintaan juga ke kami sondir berikut dengan manometernya, mmm, atau kadang ada juga yang karena manometernya rusak, dia minta manometer atau precious gauge baru. Nah, di pasaran saat ini kan banyak sekali tuh itemnya, mmm, merek-mereknya manometer ya. Dari iya, mulai saya kalau menyebutnya ada yang level rendah, harga ya, sisi iya, harga ya. Level rendah, sedang, sampai yang tinggi lah. iya. Nah, sepengalaman Om Beben nih ngalibrasi beberapa merek manometer ini memang ada perbedaan dari sisi mekanik yang kemudian nanti imbasnya ke durability-nya atau
kekuatan dari manometer itu sendiri nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Pengaruhnya banyak sekali ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan manometer yang cukup mahal, yang dikira Hmm, apa ya, kelas 1 lah ya, kelas hmm. 1 itu Kita nggak kita bisa sebut menggunakan merek ya? ya nggak usah sebut merek, yang harganya lebih mahal, kemudian ada yang sedang. Nah itu, pada waktu kita kalibrasi memang tidak terlalu jauh sih ya mereka itu apa, selisih-selisihnya. Mhm. Tapi itu mempengaruhi pada waktu kita melakukan, suatu pekerjaan. Setelah dipakai, pada saat Ya, setelah dipakai itu dipakai ya? ya Berarti kita ya bicara ketahanan ya, Om? ya ketahanan seperti itu. Untuk nilai untuk apa, untuk pressure gauge itu, dari masing-masing manometer itu sebenarnya nggak berbeda jauh gitu, Mhm, mhm. ya. Tapi itu kita kembalikan dengan, pelanggan sendiri. Dia mau Iya. puasnya seperti apa. Kalau dia ingin punya alat yang lebih bagus, ya dia harga tidak membohongi kan, tentunya Mhm. kan. Betul, betul. Nah, mereka berpikiran, "Ya saya menggunakan yang lebih bagus lah, yang lebih mahal lah," gitu Mhm, ya. mhm. Tapi kalau hanya sekedar, ya kan, banyak yang sekedar tuh, sekedar, yang penting saya punya alat. Nah itu banyak orang apa, konsumen seperti itu. Iya, iya, iya. Dan mereka tuh nggak tahu itu, dia mesen alat itu di mana di Mhm. mana di mana, yang penting harganya murah. Iya. Nah, Dan tidak tertib kalibrasi lagi. ya, seperti itu kadang-kadang. Yang penting dia punya sondir aja, dia punya alat saja. Salah satu untuk, apa, seperti yang penting mah apa, bukan, apa, seperti suatu apa, keharusan Mhm. keharusan bahwa dia itu, lab dia itu atau di tempat dia itu, dia harus punya itu, Biar supaya dia bisa jadi begini, gitu mhm, kan. mhm. Akhirnya itu, ya dia belilah, Iya, dia carilah. mengabaikan Mengabaikan. kualitas. Dia carilah semurah-murah kemungkinan yang, apa, yang alatnya lebih murah, yang menurut dia bisa menguntungkan dia, Iya, gitu kan. betul. Ya, dan di sini memang banyak kalau saya lihat untuk sekarang ini perkembangannya ini banyak juga orang-orang yang membuat peralatan itu yang tidak sesuai dengan standar, Mhm, karena mereka tidak tahu standar itu sendiri. Beda dengan dulu ya. mhm. Kalau dulu kita selalu melakukan sampai kita buat baut aja kita ada standarnya gitu. Sebetulnya gini Om, Mhm, kalau kita sebagai produsen nih ya, mhm, pihak Om atau sebagai kalibrasi mhm. itu juga menjadi apa ya istilahnya, eee, QC kami juga. Ketika kami bikin suatu alat nih, Iya, kemudian kita panggil Om, "Om kalibrasi." Nah, iya, pada saat proses kalibrasi itu secara nggak langsung memberi quality control juga buat alat kami, gitu kan. iya, Om kan pengujian misalkan kayak sondir 250 sorry compression strength itu 2000 kN, Om iya, uji 2000 kN, iya, kemudian jarumnya seperti apa, itu kan iya, bisa jadi bahan masukan dari kami dari sisi kualitinya kan, "Oh ini iya, kurang Mas, oh ini iya, nggak nyampe nih," atau gimana gitu. iya, Seperti itu Om, iya. fungsi kalibrasi, eee, yang lain adalah seperti itu untuk kami di mata produsen, seperti Iya, itu. kalau produsen yang baik memang, akan melihat ke sisi itu ya. Iya, Tapi ada produsen yang tidak baik juga, iya, yang sembarangan aja nggak dia apa-apa, gitu. make lab kalibrasi yang Abal-abal. bukan abal-abal, saya nggak menyebutkan itu abal-abal ya. Notabene-nya mereka merasa, "Wah udah cukup yang penting udah dikalibrasi nilainya ya udah bagus lah," gitu, Oke, udah itu cukup. paham. Kalau bagi kami tidak, kalau bagi saya itu apabila saya melakukan kalibrasi misalkan kompresor mesin, itu sebelumnya juga kita melakukan, apa namanya, uji tekan dulu. Uji Iya, tekannya dengan kemampuan dia sampai berapa, tapi kita nggak akan melakukan dulu uji tekan kalau memang hasilnya kalau kita lihat, ya kita lihat dulu ya, mhm, mhm. jangan sampai kita tekan totalnya overload lagi ya. Oke, Karena kan, betul. kalau terutama yang digital ini kalau belum Oke, kalau belum di-setting itu kan nilainya ngaco ya, bisa siap. kecil, bisa tinggi gitu. Mantap lah, Om. Oke, Oke, Om, ya, mantap ini, Om. Penjelasan dari Om Beben bisa disimpulkan bahwa intinya kalibrasi itu idealnya 1 tahun sekali atau jika dirasa oleh user ini sudah tidak yakini pembacaannya secara visual jarum tidak di nol, tidak ada salahnya kita langsung kalibrasi tanpa harus menunggu 1 tahun ya, Om, ya. iya, Tanpa harus menunggu 1 tahun. Yang kedua, MBT kalibrasi ini independen. Jadi apapun hasil dari kalibrasi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Om Beben dan timnya. Jadi iya, jangan ragu-ragu untuk iya, kalibrasi alat seperti itu karena bagaimanapun juga seperti tadi kata Om Beben, jangan asal punya alat gitu, jangan asal punya alat. Supaya apa? Hasil kerja kita ini kan untuk konstruksi di Indonesia dipakai oleh banyak orang ya, harus iya, bagus lah, harus safety ya Om ya, iya. lifetime-nya harus harus bisa dipertanggungjawabkan juga di situ kita, Dan juga konsumen jangan sampai terkecoh mhm. dengan logokan gitu ya. Betul, jangan sampai terkecoh dengan logo kan, Logo ya. logokan minimal,
harus bisa lebih Jeli, memilih, jeli, lebih jeli, carilah yang ada LK-nya. Oke, Om. Cari yang ada Mantap. LK-nya ya. MBT LK Begitu saja. 011 strip Ya. IDN. Ya, bukan Mantap. KMBT saja, terserah. Mau kalibrasi Kamelia mending ada LK-nya. Tapi Seperti kalau itu aja. di 9 Ya. MBT. Oke, siap. Terima kasih.